Dalam waktu kurang dari 24 jam, satu pabrik sedotan mampu memproduksi hingga 50 juta unit. Jumlah ini bahkan melampaui populasi lebih dari 100 negara di dunia. Di balik benda sehari-hari yang tampak sangat sederhana ini, terdapat perlombaan tanpa henti antara presisi dan kecepatan. Dengan toleransi yang diukur hingga 1/1000 inci. Plastik dilelehkan, ditarik, dan dipotong pada kecepatan ultra tinggi untuk menghasilkan jutaan potongan yang hampir sepenuhnya identik. Dengan tingkat kesalahan yang begitu kecil hingga nyaris tak terukur. Sebelum memasuki lini produksi, para pekerja wajib mengikuti protokol sanitasi yang ketat. Seluruh personel mengganti pakaian dengan seragam khusus. Sebelum masuk ke area produksi, setiap pekerja menggunakan lint roller untuk menghilangkan debu, serat halus, atau rambut yang menempel pada pakaian. Dalam lingkungan ini, satu partikel debu pun tidak dapat diterima. Proses dimulai dari bahan baku plastik berbentuk butiran kecil seukuran beras. Untuk sedotan ramah lingkungan, digunakan bahan seperti PLA, PHA, atau plastik berbasis bio lainnya yang berasal dari pati dan dirancang agar dapat terurai secara alami setelah digunakan. Butiran plastik dimasukkan ke dalam hopper mesin dan ditutup rapat untuk meminimalkan kontak dengan udara. Selanjutnya, bahan melewati tahap pemanasan awal untuk menghilangkan sisa kelembapan. Tahap ini sangat krusial karena kelembapan sekecil apapun dapat menyebabkan gelembung udara, cacat permukaan, atau kelemahan struktural saat ekstrusi. Butiran kemudian masuk ke mesin extruder, inti dari seluruh lini produksi. Di dalamnya, skrup berputar mendorong dan menekan material sambil dipanaskan secara bertahap. Pada suhu sekitar 200 derajat Celcius, plastik berubah menjadi aliran cair homogen dan siap dibentuk. Plastik cair dipaksa melewati cetakan pembentuk yang menghasilkan tabung panjang, lurus, dan bulat sempurna. Sistem kontrol secara ketat memantai diameter dalam, ketebalan dinding, dan dimensi keseluruhan. Sedikit saja penyimpangan pada tahap ini dapat memengaruhi kualitas seluruh produk berikutnya. Setelah keluar dari cetakan, sedotan masih sangat panas dan lunak. Untuk mencegah deformasi, tabung langsung diarahkan ke bak pendingin berisi air dengan suhu yang dikontrol secara presisi. Pendinginan terjadi secara bertahap dari luar ke dalam, mencegah stres internal pada material. Setelah itu, sedotan dikeringkan menggunakan aliran udara bertekanan, lalu masuk ke sistem penarik. Sistem ini menarik tabung dengan kecepatan yang dikontrol sangat presisi. Kecepatan tarik yang tidak tepat dapat menyebabkan sedotan terlalu tipis
atau justru menggembung dan cacat. Tabung panjang kemudian masuk ke mesin pemotong otomatis berkecepatan tinggi. Pisau bekerja secara sinkron dengan kecepatan produksi, memotong sedotan menjadi panjang standar sekitar 18 hingga 20 cm. Untuk sedotan tekuk, potongan sedotan dipindahkan ke mesin pembentuk lipatan. Tekanan dan suhu dikontrol secara ketat untuk membentuk lipatan bergelombang seperti akordeon tanpa merusak struktur. Lipatan ini memungkinkan sedotan ditekuk berulang kali tanpa menyumbat aliran cairan. Setiap sedotan diperiksa berat, panjang, dan diameternya. Dengan pencahayaan intensitas tinggi, cacat sekecil apapun dapat terdeteksi. Sedotan yang tidak memenuhi standar otomatis disingkirkan.
Pengemasan dilakukan secara otomatis, baik dalam kemasan massal maupun kemasan satuan individual. Semua bahan kemasan menggunakan kertas atau material ramah lingkungan, sejalan dengan peralihan industri dari plastik sekali pakai. Berbeda dengan sedotan plastik, sedotan kertas dibuat dari gulungan besar kertas food grade. Kertas dipotong menjadi strip, dilapisi perekat aman untuk makanan, lalu digulung secara spiral, membentuk tabung berlapis. Setelah dipotong, sedotan dikeringkan untuk mengeraskan perekat, kemudian diperiksa dan dikemas. Sedotan minum adalah benda yang sangat akrab, sehingga sering kita anggap remeh. Namun di balik tabung kecil dan ringan ini, terdapat sistem produksi industri yang bekerja tanpa henti. Dengan presisi tinggi dan tanpa toleransi kesalahan. Mungkin lain kali saat Anda memegang sedotan, Anda akan melihatnya bukan sekadar benda sekali pakai, melainkan hasil dari rekayasa industri yang sangat kompleks di balik layar. Pernahkah Anda mendengar tentang pelindung dari kertas yang mampu menahan beban hingga sekitar 45 kg? Itulah karton, salah satu penemuan paling cerdas dalam dunia pengemasan. Berasal dari pohon kayu lunak yang tumbuh cepat dengan serat panjang dan kuat. Karton melewati serangkaian proses ketat untuk menjadi material yang ringan, namun sangat tangguh. Berkat desain lipatannya yang khas, karton mampu menyerap benturan dan menahan deformasi lebih baik dibanding banyak material keras lainnya. Hal ini menjadikannya pelindung ideal bagi barang selama proses pengiriman. Di balik tampilannya yang sederhana, tersembunyi perjalanan industri yang sangat kompleks. Mulai dari panen bahan baku, pemotongan presisi, pelipatan, hingga pengemasan akhir. Memastikan setiap lembar memenuhi standar ketat kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan beban. Dan dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan yang jarang terlihat. Dari batang pohon hingga menjadi kotak pengiriman, untuk mengungkap bagaimana material tipis namun luar biasa kuat ini dibuat. Meski sepenuhnya terbuat dari kertas, karton menopang industri bernilai ratusan ribu triliun rupiah.
Pada tahun 2023 saja, nilai pasar global kemasan karton mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Setiap kotak sederhana yang kita lihat sebenarnya mewakili rantai nilai ekonomi yang sangat panjang. Mulai dari sumber daya hutan hingga jaringan logistik global. Tahukah Anda bahwa kotak ringan yang kita pegang hari ini dulunya memiliki berat ratusan kilogram? Itu karena sebelum menjadi karton, mereka adalah pohon pinus, eukaliptus, atau cemara yang menjulang tinggi di hutan. Jinana, spesies pohon yang tumbuh cepat, dibudidayakan, dan dipanen dalam siklus terkontrol untuk menjaga keseimbangan ekosistem jangka panjang. Pohon yang memenuhi standar kualitas ditebang, dipangkas, lalu diangkut ke pabrik menggunakan truk atau sistem konveyor. Pengupas bertenaga tinggi menghilangkan kulit kasar luar. Selanjutnya, batang kayu dipecah menjadi serpihan kecil menggunakan pisau berputar atau penggiling bergigi, memperbesar luas permukaan agar lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Dari potongan kayu mentah inilah rantai produksi modern dimulai. Serpihan kayu kemudian dimasukkan ke dalam digester industri besar. Tempat panas dan tekanan tinggi memecah struktur alami kayu. Dengan bantuan larutan alkali, lignin, zat yang merekatkan serat kayu, perlahan larut membebaskan serat selulosa di dalamnya. Hasilnya adalah bubur berwarna coklat muda yang disebut pulp. Meski masih kasar, pulp ini menjadi bahan dasar utama pembuatan karton. Pulp kemudian dicuci, disaring, dan dimurnikan untuk menghilangkan sisa kotoran. Larutan encer dipompa secara merata ke atas sabuk kawat berkecepatan tinggi yang berlubang halus. Lembaran ini kemudian melewati bagian pengepresan dengan roll baja berpemanas. Masing-masing dikalibrasi secara presisi untuk tekanan dan suhu tertentu. Roll-roll ini meratakan permukaan dan mengeluarkan sisa air. Parameter seperti kecepatan, tekanan, dan ketegangan tepi dikontrol otomatis untuk mencegah sobekan atau ketidaksejajaran. Kertas kering kemudian digulung menjadi gulungan besar yang disebut kertas dasar. Kertas ini nantinya akan menjadi lapisan bergelombang di dalam atau lapisan halus di luar karton. Tahap berikutnya adalah pembentukan gelombang. Kunci kekuatan karton. Kertas dimasukkan di antara dua roll baja bergalur yang berputar berlawanan arah. Dengan tekanan dan panas tinggi, kertas dibentuk menjadi gelombang teratur, berbentuk sinus atau V. Struktur ini meningkatkan kekuatan vertikal tanpa menambah berat. Bentuk dan jarak gelombang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan akhir. Setelah dibentuk, lapisan bergelombang langsung masuk ke bagian perekat. Lem panas diaplikasikan secara presisi pada puncak gelombang, lalu dilapisi kertas luar dan dalam. Seluruh lapisan ditekan bersama hingga menyatu sempurna. Untuk kebutuhan komersial, karton sering dicetak dengan logo, barcode, atau instruksi. Mesin cetak fleksografi otomatis mencetak gambar timbul dengan akurasi tinggi. Sensor memantau kualitas catatan dan pengeringan secara waktu nyata. Setelah dicetak, karton dipotong dan dibentuk. Roll pemotong membuat slot dan garis lipatan, agar karton dapat dilipat tanpa merusak struktur dalamnya. Untuk desain khusus, mesin die cut memotong bentuk kompleks dalam satu proses cepat. Setiap batch harus lolos inspeksi kualitas.
Mesin penguji menilai ketahanan terhadap tekanan vertikal dan samping. Karton yang tidak memenuhi standar otomatis disingkirkan. Kota yang wawas, kemudian dilipat, diikat, dibungkus, ditumpuk di atas palet dan diberi kode belacakan sebelum dikirim. Namun, bagi sebagian besar karton, perjalanan ini belum berakhir. Setelah meninggalkan pabrik dan menjalankan tugasnya melindungi barang, karton memasuki fase paling krusial dalam siklus hidupnya. Kotak-kotak ini berpindah tangan, melintasi gudang, pelabuhan, jalan raya, hingga akhirnya tiba di rumah konsumen. Di sana, setelah isi di dalamnya dikeluarkan, karton seringkali dianggap selesai menjalankan fungsinya. Dilipat, ditumpuk, atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik setiap lipatan bekas dan sudut yang penyok, masih tersimpan nilai material yang sangat besar. Karton tidak benar-benar menjadi limbah. Ia menunggu tahap berikutnya dalam perjalanan panjangnya. Dari rumah, toko, dan pusat distribusi, karton bekas dikumpulkan, dipilah, dan diarahkan ke fasilitas daur ulang. Di sinilah siklus industri modern menunjukkan sisi paling berkelanjutannya, mengubah sesuatu yang tampak usang menjadi sumber daya baru. Dan di pusat daur ulang inilah, karton memulai kehidupan keduanya. Namun perjalanan karton tidak berhenti di sana. Di pusat daur ulang, karton bekas dipilah dan dibersihkan dari kontaminan. Karton kemudian dihancurkan dan dicampur air menjadi pulp daur ulang, disaring lalu kembali ke siklus produksi. Daur ulang menghemat biaya energi dan mengurangi emisi karbon. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru tentang sesuatu yang selama ini dianggap sepele, semoga Anda kini melihat kotak karton dengan cara yang berbeda.